Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh bersama-sama untuk kita datang menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh sama-sama lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Sepanjang malam Kau lindungi, jagai, dan berkati kami dalam tidur kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri. Dan biarlah hidup kami terus menyatakan kemurahan yang sudah dan terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Untuk pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Sebab Engkau Allah yang bertahta dan bersemayam di atas pujian kami. Sebab itu Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali dikatakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat
Merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan.
Oh Raja di atas segala raja, oh Tuhan di atas segala Tuhan, mulia, mulia, mulia. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib, ajaib Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, sebab Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak, sebab Engkau satu-satunya, dan tiada yang lain Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus,
seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Kaulah satu-satunya penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kau beri yang terbaik bagi kami. Sebab Kau Bapa yang baik. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau selalu baik. Selamanya Kau baik. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Kami muliakan nama-Mu, Yesus. Tuhan, kami sembah Kau. Kami sembah Kau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya kepada-Mu hati kami berharap, hanya kepada-Mu hati kami percaya. Sebab Engkau Bapa yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Semua yang Kau janjikan Kau genapi. Jadi kami mau terus percaya hanya kepada-Mu, dan mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji
tak melihat jalan, kami mau tetap percaya. Saat kau melihat jalanmu, saat kau mengerti rencanamu, namun tenang, ku pegang janjimu, harapanmu hanya padamu. Amin, amin. Hatiku ini yang kami mau terus lakukan, yaitu kami percaya kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipercaya, sebab Engkau Allah yang setia. Dan kami percaya, kami bisa semakin percaya kepadamu ketika kami memahami firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah pribadi-Mu, Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sebab itu pagi hari ini kami mau dengar lagi firman-Mu dengan percaya. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami akan firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya sebagai bukti percaya kami kepadamu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Johan. Ya, pagi. Suara jelas ya, Pak ya. Ya, pagi ini kita ada di Imamat 16. Saya bacakan dulu ya. Hari Raya Perdamaian. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup perdamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup perdamaian. Beginilah cara Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapusan dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan. Ia harus memakai ikat pinggang lenan, belilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya. Sudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapusan dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapusan dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan perdamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Ia harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu
sebuah undi bagi Tuhan, dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan dan kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban bakaran, korban penghapusan dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan perdamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapusan dosa baginya sendiri dan mengadakan perdamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Dan ia harus mengambil pembaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ungkupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu dari atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup perdamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup perdamaian di bagian muka, dan ke depan tutup perdamaian itu harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapusan dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Ya, ini harus memercikannya ke atas tubuh perdamaian dan ke depan tutup perdamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan perdamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan perdamaian di tempat kudus, sampai ia keluar setelah mengadakan perdamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan perdamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan darah domba jantan itu dan membunuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan perdamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungnya semua ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya kepada gurun dan perantaraan seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaian sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan perdamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapusan dosa di atas mezbah. Maka orang melepaskan kambing jantan bagi Azal itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sudah itu barulah boleh masuk ke peremahan. Lembu jantan, kambing jantan, korban penghapusan dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan perdamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis.
siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke kemahan. Inilah yang harus menjadi ketetapan bagi selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan perdamaian bagimu, dan untuk mentahirkan kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan perdamaian harus diadakan oleh iman yang telah diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan iman, menggantikan ayahnya. Ia harus menggunakan pakaian lainan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan perdamaian bagi tempat kudus, bagi kemah pertemuan, bagi mesbah, juga bagi para iman dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan perdamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, di ayat Imamat 16 ini cukup panjang, dan judulnya Hari Perayaan Perdamaian. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita tinggal di waktu sebelum ada Yesus, sebelum ada kasih karunia. Kita harus melakukan banyak persyaratan yang rasanya tidak mungkin kita bisa lakukan. Karena setiap dosa kita tuh harus kita bikin perdamaian dengan Tuhan. Dengan peraturan yang sangat ketat, harus membuat mesbah, harus membawa korban, harus banyak peraturan yang tidak mungkin. Dan peraturan ini sangat mengikat, sangat kaku. Itu tidak tergantung siapapun. Kakak Musa pun, Musa kan dekat dengan Tuhan. Itu pun harus melakukan rutinitas ini, peraturan yang sangat ketat ini. Saya tidak bisa bandingkan kalau di sana orang miskin yang tidak bisa membeli korban bakaran, yang tidak bisa memberi binatang korban. Dia pasti paling berdosa dan pasti tidak ada damai dalam hidupnya, dan dia pasti akan mati sengsara. Beruntunglah kita di zaman anugerah ini, Yesus datang mati untuk kita, menebus dosa kita. Jadi kita tidak perlu berdamai lagi dengan Tuhan. Saya baca-baca ini ngeri pada waktu itu. Saya bandingkan diri saya dengan seperti ini, yang tidak kenal dengan Musa, yang tidak kenal dengan Harun, itu betapa menderitanya. Dan yang saya dapatkan di Imamat 16 ini, bahwa kasih karunia kebaikan Tuhan itu pada saat ini tuh baik sekali. Kita tidak harus melakukan rutinitas yang sangat susah dan harus banyak peraturan, dan tidak boleh sembarangan gitu. Sampai di ayat 2 kan, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarangan waktu dalam tempat kudus di hadapan tabir. Jadi kakak Musa pun tidak boleh sembarangan, apalagi orang yang biasa, orang yang tidak kenal Tuhan. Musa yang dekat dengan Tuhan, Harun yang dekat dengan Tuhan, yang selalu bergaul, yang selalu disayangi Tuhan pun tidak boleh sembarangan. Apalagi kita. Jadi kita sangat beruntung, Tuhan mati untuk kita, menembus dosa kita, memberikan kasih karunia pada kita. Kita cukup percaya saja tanpa melakukan mesbah bakaran, perdamaian untuk keluarga kita. Keluarga kita pun kita harus berdamai
dengan Tuhan supaya diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi ya intinya bahwa Tuhan datang memberikan anugerah bagi kita untuk kita percaya saja dan kita melakukan. Kalau kita percaya, kita pasti akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak perlu lagi banyak peraturan seperti imamat ini, baik itu bagi kita maupun bagi keluarga. Nah, waktu saya kemarin di SPK, yang saya bina itu orang yang baru baru bertobat 4 bulan. Jadi cerita kesaksiannya tuh dia kan ada pengapuran tulang. Nah, dia disembuhkan langsung oleh Tuhan waktu di rumah sakit Katolik. Nah, dia ngomong sih di Teresia. Begitu dia lihat salib, dia berdoa. Tiba-tiba tulang yang rapuh, yang sakit sekali, kalau berjalan sakit, kalau duduk sakit, itu tiba-tiba sembuh gitu. Saya kagum juga, oh iya, iya kok. Dia ngomong disembuhkan, saya lihat salib, saya berdoa aja. Kok mudah ya? Iya, dia ngomong mukjizat sekali itu dia ngomong. Tapi dia bertanya, waktu yang sesi yang Pak Heri ceritakan soal keselamatan. Jadi dia tanya sama saya kan, itu Johan, eh, kok mudah sekali ya Tuhan tuh ampuni kita. Sedangkan kan banyak orang berdosa, ada orang membunuh, ada orang yang memfitnah. Kok kita minta ampun, langsung diampuni, kita selamat. Kok mudah ya? Aku saya saya ngomong dengan dia, ya memang mudah. Tuhan kan sudah berikan anugerah kita. Yang penting kita percaya, ya kita diselamatkan. Kalau kita salah, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Nah, kesalahan kita yang lalu gimana? Ya, Pak, aku ngomong, ya kesalahan lalu kan Tuhan sudah ngomong. Begitu kita percaya, di hati, mulut mengaku Yesus Kristusan, kita diampuni, Tuhan sudah melupakan semua dosa-dosa kita yang lalu. Nah, kita berjalan di jalan yang baru, di oh gitu ya. Iya, mudah sekali ya kalau Kristen. Yang mudah dibandingkan agama-agama lain kan harus melakukan amal, harus melakukan karma. Kalau yang jahat dihukum dulu, kalau yang baik terima kebaikan. Nah, kalau begitu udah ada yang selamat. Nah, ngomong kok gitu? Karena kita kan kalau berbuat baik ya kan kita kan tidak mungkin harus berbuat baik terus kan sepanjang hidup kita. Kita pasti ada salah, kita pasti ada dosa. Intinya kalau menurut pemahaman dia, kita tuh harus baik terus. Sebaik apa? Kalau dulu iya, saya baru ingat di imamat ini. Kalau dulu kita lakukan kesalahan apapun, kita harus bukan hanya mengaku dosa, kita harus bawa korban, sembeli yang korban yang baik, kita harus menghadap perdamaian, harus bawa tabut Tuhan, mesbah Tuhan. Nah sekarang tidak, kita percaya saja, kalau kita percaya dengan Tuhan, kita pasti akan melakukan yang terbaik. Walaupun kita salah nanti, dosa kan sepanjang jalan hidup kita kan tidak mungkin kita eh, tidak buat salah atau buat dosa, pasti buat dosa karena tubuh kita ini kan terkandung dan diperanakan dalam dosa. Jadi ya kita minta ampun, kita itu Tuhan ampuni dan Tuhan sudah melupakan. Oh, jadi dia baru mengerti. Memang zaman anugerah ini enak gitu nah dibandingkan zaman dulu. Jadi bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang dan belajarlah kita untuk menghargai segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Itu aja Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ko Johan buat sharing pagi ini. Jadi ya, sekali lagi bersyukur kita boleh terus masuk dalam hadirat Tuhan tanpa batas, kapanpun, dimanapun. Tidak seperti Imam Harun yang tidak bisa sewaktu-waktu, bahkan kalau dia masuk ke ruang Maha Kudus dengan berdosa, dia bisa mati di tempat seperti anak-anaknya.
Nah, tapi kita bersyukur karena kita sudah diperdamaikan. Mungkin bahasanya lebih tepat, kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan oleh darah Yesus yang sudah dicurahkan. Jadi itu saja kalimat yang ingin saya revisi, karena tadi kau sudah ngomong, jadi kita nggak perlu berdamai lagi dengan Tuhan, bukan. Kita sudah diperdamaikan oleh darah Yesus. Nah, makanya setiap hari, kapanpun, kita itu coram Deo. Coram Deo itu kan artinya di hadapan Tuhan. Nah, itu satu hal yang kita syukuri. Dan seperti Coach Johan tadi bilang, katakan, ya, percaya Yesus itu mudah. Betul, saya setuju. Karena tinggal percaya. Tapi setelah percaya pada Yesus, kita butuh berjuang untuk terus hidup dalam kebenaran. Nah, jadi ini hal yang harus difahami. Karena banyak orang di luar Kristen bisa salah mengerti tentang ini. Oh, enak kali kalian orang Kristen. Tinggal percaya dosanya diampuni, mati masuk surga. Ya, itu satu paket yang betul. Tapi kalimat itu seringkali juga akhirnya disalah mengerti, dipelintir, ditipu lagi oleh iblis. Oh ya kalau gitu kok buat dosa aja terus, gak apa-apa. Toh kamu nanti tinggal minta ampun lagi, nanti diampuni lagi, buat dosa lagi, minta ampun lagi. Nah itu sudah tipu muslihat iblis. Tapi yang benar iya mudah. Kita percaya Yesus, yakin, mengaku di mulut, percaya di hati, saat itu juga kita diselamatkan. Nah, hidup untuk Kristus yang saya kasih tahu itu nggak gampang. Tapi tentu bersyukurlah ada Roh Kudus yang menolong kita, mengingatkan kita. Tadi istri saya juga sempat ngomong semalam SPK temannya, muridnya juga ngomong, iya, kamu percaya Yesus, percaya. Tapi waktu ditanya, jadi sebagai orang percaya Yesus, kalau mati, masuk surga, yakin enggak? Ah, mulai ragu. Karena itu tadi tipu muslihat iblis. Ah, maksud cuma percaya Yesus. Tapi bukti percayanya ya harusnya hidup dalam kebenaran. Nah, mas saya banyak manusia tertipu. Begitu percaya Yesus, dia percaya sih. Tapi kalau masuk surga, Pak, tadi kan aku masih buat dosa. Nah, itulah sebenarnya yang harus dikalahkan dengan firman. Jadi, percaya pada Yesus itu mudah. Iya, sangat mudah. Bang, tinggal percaya, ngaku di mulut. Karena pemahaman tentunya ya. Nah, setelah itu hidup kita harus dalam kebaikan, tidak melakukan dosa. Nah, makanya harus paket lengkap. Jangan juga akhirnya orang salah ngerti, oh kalau gitu enak ya, percaya Yesus, ya sudah, mati masuk surga. Terus artinya hidupnya bisa suka-suka buat dosa. Enggak seperti itu. Kalau dengan sengaja berbuat dosa, Ibrani katakan nggak ada lagi darah untuk menghapus dosa kita. Makanya percaya kepada Yesus, terus kita tinggal dalam perbuatan baik sebagai ciptaan baru yang Tuhan mau dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi ingat, bukan karena perbuatan baik kita masuk surganya, bukan. Karena percaya Yesus, baru kita melakukan perbuatan baik. Nah, bersyukur, jadi sekali lagi terima kasih buat apa yang Ko Johan tadi sudah sampaikan, dan saya berharap ini sebuah kebenaran yang harus difaham dan bisa diajarkan kepada orang lain. Seperti Ko Johan tadi cerita, dia ceritakan kepada orang lain. Supaya mereka juga ngerti kebenaran yang memerdekakan itu dengan sempurna. Nah, di pasal ini tentu ada satu hal yang sering kali menjadi sebuah pertanyaan. Siapa itu Azazel, Pak? Nah, karena cukup fatal kesalahan penulisan di Alkitab terjemahan yang kita baca ini. Sehingga di situ kan dikatakan di ayat 8 ya, contohnya Bapak Ibu ya, yang satu untuk Tuhan, yang satu lagi untuk Azazel. Nah, padahal terjemahannya nggak seperti itu. Aslinya gini, yang satu itu sebagai korban bakaran untuk Tuhan, dan yang satunya sebagai Azazel yang akan dilepas ke padang gurun. Nah, itu terjemahan yang benar bahasa aslinya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan kesannya satu untuk Tuhan, satu untuk Azazel. Sehingga orang tanya, Pak, Azazel itu siapa kok dipersembahkan kepada Azazel? Itu fatal. Terjemahannya memang fatal. Makanya ketika kita belajar Alkitab, kita harus cek ke terjemahan bahasa asli. Jadi yang betul itu satu itu sebagai korban bakaran dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, satu sebagai Azazel yang akan dilepas ke padang gurun.
Nah, Azazel dalam bahasa aslinya itu artinya pembuangan atau kambing penyingkir, kambing pembuang atau penyingkir, atau sederhananya kambing hitam. Nah, dari sinilah muncul istilah kambing hitam, Bapak Ibu. Orang yang tidak salah tapi dipersalahkan. Nah, jadi artinya makna dari kambing Azazel ini, nah, semua dosa dan kesalahan itu ditaruh di kambing itu, dan kemudian dia yang membuang, dia yang disingkirkan ke padang gurun, mengangkut semua kesalahan dosa tadi. Nah, ini saya berharap ini clear Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah. Oh, ada berhala yang namanya Azazel, bukan. Bahkan Azaz El itu ada juga yang menerjemahkan bahwa itu Azaz dan El itu kan Allah. Azaz itu maha kuat. Nah, jadi ini saja yang ingin saya tambahkan. Jadi jangan salah lagi kalau baca di Imamat pasal 16, khususnya pakai terjemahan bahasa Indonesia yang kita pegang, itu memang cukup fatal, membuat orang bingung. Seakan-akan satu untuk Tuhan, satu dipersembahkan untuk Azazel. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi satu sebagai korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, yang satu itu sebagai Azazel, yaitu yang mengangkut semua dosa dan kesalahan bangsa Israel, dan kemudian dia dilepas di padang gurun. Artinya untuk supaya dibuang, disingkirkan kesalahan dan dosa yang sudah dipikul. Itulah kambing hitam. Nah, kita bersyukur seperti Ko Johan tadi jelaskan di awal, Yesus sudah menjadi korban yang menanggung semua dosa manusia. Yohanes 1 ayat 29, firman Tuhan katakan, lihatlah anak domba Allah yang menanggung semua dosa manusia. Tapi dia juga sebagai korban yang mati tersembelih, darahnya dicurahkan untuk menebus hidup kita. Makanya Yesus juga harus 3 hari di dalam kubur. Tapi bersyukur Yesus mengalahkan maut itu. Nah, jadi itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu ya, supaya clear, karena saya percaya mungkin beberapa di antara Bapak Ibu tanya, Azazel itu siapa? Kok kambing itu dipersembahkan kepada Azazel? Kalau kita baca dari teks bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi, terjemahannya ini memang fatal, salahnya, fatal. Ini membuat orang bingung sih sebenarnya. Jadi Azazel itu ya kambing itu, disebut Azazel sebagai kambing penyingkir atau kambing hitam. Makanya kenapa Imam Harun harus meletakkan kepalanya, meletakkan tangan ke kepala dan mengucapkan semua dosa ditimpakanlah ke kambing itu. Nah, setelah itu kambing itu dilepas, dibuang, disingkirkan. Nah, seperti itulah prinsip kita hari ini. Seperti Ko Johan tadi, ketika kita salah, ya kita mengaku dosa, kita ucapkan dosa kita di hadapan Tuhan, kita minta ampun, habis itu sudah dibuang dosa itu. Jangan dibawa balik lagi. Makanya ini prinsip berkali-kali saya katakan, di perjanjian lama prinsipnya itu tetap berlaku bagi kita. Makanya seperti yang saya ngomong tadi, percaya Yesus, mengaku di mulut, percaya itu memang mudah. Tapi setelah percaya Yesus, nah itu yang nggak gampang. Jangan tertipu iblis. Kalau kita sudah ngaku dosa, sudah ucapkan semua dosa kita, dan dosa itu sudah dibuang, jangan diingat-ingat lagi, jangan dilakukan lagi. Itu maksudnya Bapak Ibu Azazel itu. Nah, banyak orang Kristen salah nangkep, salah ngerti. Oh, minta ampun sama Tuhan. Nanti diampunin. Terus buat lagi. Padahal Azazel itu prinsipnya semua dosa itu udah dibuang, disingkirkan ke padang gurun. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya tetap sama. Waktu kita mengaku di mulut, percaya di hati, mengakui semua dosa-dosa kita, ya dosa itu dibuang. Jangan dipungut lagi, jangan dilakukan lagi. Nah, iblis kan enggak nipu kita. Enggak apa-apa, minta ampun lagi. Tapi ya nanti kamu buat lagi, enggak apa-apa, nanti minta ampun lagi. Nah, makanya Yakobus 5 ayat 16 melengkapi. Sebab itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dosanya benar-benar dibuang. Karena ingat Bapak Ibu, kalau kita menganggap rendah darah perjanjian, darah Yesus,
itu artinya kita melecehkan. Sebenarnya kita nggak percaya korban Yesus. Kalau kita mengakui korban darah Yesus, pasti saya percaya kita nggak akan hidup lagi dalam dosa. Kita nggak akan dengan sengaja melakukan dosa. Jangan tertipu lagi oleh iblis, Bapak Ibu. Makanya hidupmu nggak jatuh bangun urusan dengan dosa terus. Tapi hidupmu semakin maksimal, semakin benar, semakin bercahaya, semakin terang hingga rembang tengah hari. Nah, itu yang benar. Jadi itu saja Bapak Ibu yang ingin saya tambahkan ya. Clear ya tentang Azazel ya. Itu kambing hitam. Nah, jadi filosofi ini prinsipnya adalah waktu kita ditebus oleh darah Yesus, percayalah kita sudah ditebus sempurna. Tapi waktu kita melakukan kesalahan, dosa, ngaku di mulut, buang. Semua dosa-dosa masa lalu kita sudah diakui dan dibuang. Itu waktu kita percaya sama Yesus harusnya. Ya tentu iblis akan terus menipu, menggoda. Makanya hiduplah dalam firman, karena hanya firmanlah yang bisa membuat kita melawan iblis untuk kita nggak lakukan dosa. Oke, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Ros, nanti ditutup sama Ko Johan. Ya, mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan Tuhan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan menghargai pengorbanan-Mu, menghargai darah-Mu yang tercurah. Biarlah kami Tuhan tetap berhati-hati dan berjaga-jaga dalam hidup kami, agar kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Selalu ingatkan kami Tuhan, kalau kami melakukan kesalahan atau menyimpang, Tuhan ingatkan kami Tuhan, agar kami kembali Tuhan, minta ampun padamu, dan datang kembali Tuhan di jalan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebenaran-Mu Tuhan memimpin kami setiap hari. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga Tuhan mau berdoa ya Bapak, untuk Mama Suryani Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau kami mendengar Bapak bahwa dia sudah pulang ke rumah dan tidak berencana operasi ya Bapak, Tuhan Engkau turut campur tangan Bapak, Engkau pulihkan Tuhan. Biarlah mukjizat mau terjadi atas orang tua ini ya Bapak, pulihkan ya Bapak, jamah. Dan setiap tulang-tulang itu Tuhan bisa menyatu kembali dan menjadi normal. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kokonya Eli, yang mamanya rindu untuk mendengarkan kabar dari anaknya. Kami Kau turut campur tangan. Kami percaya kami punya Allah yang ajaib dan perkasa. Tidak ada hal yang mustahil di dalam Engkau. Walaupun telah lama Tuhan tidak terdengar kabar beritanya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakannya ya Bapa kepada keluarga Eli Tuhan. Sehingga orang tuanya Tuhan dapat melihat kebesaran-Mu dan belajar percaya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk kesehatan Bapak dan Ibu Siregar Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah Tuhan masa-masa pemindahan rumah ini Tuhan beri kesehatan, berikan kekuatan ya Bapak. Biarlah mereka dapat menyelesaikannya Tuhan dengan baik, karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan teringat akan Jason Moy. Tuhan turut campur tangan. Kalau rencananya untuk berobat Tuhan, Tuhan pertemukan dengan dokter yang tepat Tuhan. Dan Tuhan jadikan baik semuanya ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga pemulihan dari Bapak Simon Tuhan, bila boleh Tuhan percepat dan jadikan normal sempurna kembali Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan untuk negara kami tercinta Indonesia. Tuhan berkati ya Bapak, setiap penduduknya, hasil buminya, keamanannya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga berkati presiden kami Tuhan dan setiap jajarannya Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan, dilakukan semuanya Tuhan untuk kepentingan rakyatnya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua pokok doa kami ke dalam tangan-Mu.
Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ko Johan, silakan tutup dalam doa kau. Oke. Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi buat setiap kami dan setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami. Tuhan Yesus terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu dan sementara kami akan memulai aktivitas pekerjaan kami. Biarlah berkat-Mu terus menyertai kami ya Bapa. Terima kasih, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sorry, mati lampu. Yuk, yuk. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Oke, saya live dari HP. Terima kasih ya Bapak Heri.